Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini, di hari Sabat-Mu yang suci ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengampuni akan segala salah dan dosa kami yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang melawan kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Biarlah Engkau melayakkan kami untuk dapat menerima akan berkat yang Engkau sudah janjikan di dalam hidup kami semua. Di pagi hari Sabat ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan pagi. Dan biarlah firman ini dapat menolong kami untuk dapat mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami semua. Dan biarlah kami dapat praktekkan itu di setiap hari dan setiap apa yang kami boleh lakukan untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Sabat 11 September tahun 2021. Penganiayaan menolong penyebaran Injil. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada setiap zaman para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran. Tetapi justru untuk kebenaran Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi. Bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu, pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapa sering akibat ini telah kelihatan dalam sejarah para utusan Allah. Ketika Stefanus yang mulia dan fasih bicara itu dilempari hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin. Tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang surga yang memuliakan wajahnya. Belas kasihan ilahi yang disebutkan dalam doanya pada waktu mau meninggal. Adalah kebaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin fanatik yang siap siaga itu. Dan Saulus, Farisi penganiaya itu menjadi alat terpilih pembawa nama Kristus di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan raja-raja dan Bani Israel. Dan lama sesudah itu Paulus yang lanjut usia itu menulis dari penjara Roma. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dengan dipenjarakannya Paulus, Injil disebarluaskan dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana Kaisar sendiri. Oleh upaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal ditaburkan di dalam hati manusia. Melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya, nama Kristus disebarkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.